warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Gani Anggraini dari program studi ilmu akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan proposal disertasi saya yang berjudul Investigasi Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kecakapan Manajerial terhadap Kinerja Keberlanjutan Perusahaan. Sebelum masuk ke bagian pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim promotor saya yang terdiri dari Profesor Mahfud Solihin, PhD, Bapak Singgih Wijayana, PhD, dan Bapak Fuad Rahman, PhD, atas segala arahan, bimbingan, saran, dan masukan yang diberikan kepada saya. Pembahasan dimulai dari latar belakang. Topik perencanaan pajak sebenarnya sudah mendapatkan atensi dari para peneliti, pelaku bisnis, dan praktisi sejak lama. Akan tetapi topik ini dinilai masih relevan dan masih menarik untuk diteliti hingga saat ini. Beberapa alasannya terkait dengan latar belakang dilakukannya penelitian ini. Terdapat 3 alasan atau 3 hal yang menjadi latar belakang dari dilakukannya penelitian ini. Yang pertama adalah bahwa perencanaan pajak tidak benar-benar dapat dihilangkan, tetapi hanya dapat dikurangi atau dikendalikan. 3 argumen mengenai hal ini adalah yang pertama, perencanaan pajak merupakan tindakan yang legal, setidaknya pada satu sisi kontinuum. Yang kedua, perencanaan pajak merupakan diskresi yang manajer diberikan keleluasaan untuk melakukan atau tidak melakukannya. Dan yang ketiga adalah perencanaan pajak tidak selalu dilandasi oleh motif oportunisme. Aliran riset terkait dengan hal ini adalah yang pertama, aliran riset perencanaan pajak yang dikurangi dan aliran riset perencanaan pajak yang dikendalikan. Penelitian ini mengikuti aliran riset perencanaan pajak yang dikendalikan. Aliran riset pertama, yaitu perencanaan pajak yang dikurangi, memandang bahwa perencanaan pajak adalah bentuk perilaku oportunistik, sehingga perlu diminimalisasi, perlu dicegah, perlu dikurangi. Peneliti di bidang ini menginvestigasi dan mengidentifikasi faktor-faktor apa atau determinan dari perusahaan melakukan aktivitas perencanaan pajak. Sementara itu, aliran riset kedua menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak selalu merupakan perilaku oportunisme, melainkan bergantung pada faktor tertentu. Desai dan Dharmapala 2009 mengidentifikasi tata kelola sebagai faktor tertentu tersebut. Sementara itu, Hurana DKK 2018 mengidentifikasi kecakapan manajerial sebagai faktor tertentu tersebut. Kemudian, alasan yang kedua adalah bahwa terdapat 2 pandangan terkait hubungan antara perencanaan pajak dan nilai yang dapat diidentifikasi dalam literatur perpajakan. Pandangan yang pertama terkait dengan teori ekonomika klasik bahwa perencanaan pajak dapat menciptakan nilai. Sementara itu, pandangan kedua terkait dengan teori keagenan yang mengakui adanya cost untuk melakukan aktivitas perencanaan pajak, sehingga apabila cost ini mengungguli manfaat, maka nilai tidak dapat tercipta, bahkan justru dapat berkurang atau rusak. Alasan yang ketiga terkait dengan perubahan lingkungan dan bisnis perusahaan, yang dalam penelitian ini diidentifikasi perubahan tersebut berasal dari diinisiasinya SDGs yang menjadi isu yang banyak diperbincangkan baik oleh praktisi, pelaku bisnis maupun para peneliti dalam berbagai literatur saat ini. SDGs dalam level perusahaan, penerapannya di level perusahaan berupa corporate sustainability atau keberlanjutan perusahaan. Yang implikasinya adalah bahwa pemangku kepentingan menilai kinerja perusahaan tidak hanya berasal dari dimensi keuangan saja, tetapi juga dari dimensi lingkungan dan sosial sebagai dimensi yang saling terkait. Ketiga hal ini yang melandasi atau melatar belakangi dilakukannya penelitian ini. Karena konsep keberlanjutan sebelumnya belum dikenal dalam literatur perpajakan, penelitian ini menggunakan analogi dengan konsep yang sudah lebih dulu dikenal dalam literatur perpajakan dan berkaitan dengan konsep keberlanjutan, yaitu konsep CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam literatur perpajakan, terdapat setidaknya 2 motivasi yang dapat diidentifikasi terkait dengan mengapa perusahaan mau melakukan aktivitas atau kegiatan tanggung jawab sosial dan sekaligus melakukan aktivitas perencanaan pajak.
Motivasi yang pertama terkait dengan motivasi value creating atau penciptaan nilai. Yang menurut motivasi ini, perencanaan pajak bukan merupakan perilaku oportunistik sehingga kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan tidak digunakan untuk menyembunyikan aktivitas perencanaan pajak sebagaimana motivasi greenwashing. Nah, kedua motivasi ini digunakan, dianalogikan, atau diterapkan pada konteks hubungan antara keberlanjutan perusahaan atau kinerja keberlanjutan dengan perencanaan pajak yang diteliti dalam penelitian ini. Dari latar belakang tersebut, terdapat 4 pertanyaan penelitian yang diajukan, dengan pertanyaan nomor 4 merupakan pertanyaan utama, yaitu apakah perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajer yang cakap berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keberlanjutan perusahaan melalui investasi. Kemudian pertanyaan dari nomor 1 sampai 3 merupakan pertanyaan turunan dari pertanyaan utama, yaitu yang pertama, apakah perencanaan pajak berkontribusi terhadap kinerja keberlanjutan? Yang kedua, apakah perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajer yang cakap meningkatkan investasi? Dan yang ketiga, apakah investasi meningkatkan kinerja keberlanjutan? Kontribusi penelitian ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu teoretis, praktis, dan kebijakan. Kontribusi teoretis penelitian ini yang pertama, pengujian konsekuensi perencanaan pajak. Hal ini terkait dengan digunakannya aliran riset perencanaan pajak yang dikendalikan di dalam penelitian ini, yang mengikuti Desain dan Dharma Pala 2009 serta Hurana DKK tahun 2018. Kemudian yang kedua adalah pengujian hubungan antara perencanaan pajak dan penciptaan nilai yang tidak terbatas pada pemegang saham, tetapi hingga pemangku kepentingan secara luas. Hal ini terkait dengan apa yang diidentifikasi sebagai salah satu poin latar belakang dalam penelitian ini, yaitu perubahan bisnis dan lingkungannya. Yang ketiga adalah terkait dengan pengelolaan kas yang baik oleh manajer yang cakap dalam konteks perencanaan pajak atau dalam konteks perpajakan. Dalam hal ini, apabila perencanaan pajak dipandang sebagai sumber kas potensial, maka manajer yang cakap akan menjadikan perencanaan pajak sebagai target pengelolaannya. Yang keempat adalah penelitian ini mengenalkan investasi sebagai mekanisme penghubung antara perencanaan pajak dan kinerja keberlanjutan. Apabila penelitian sebelumnya yang menghubungkan antara perencanaan pajak dan nilai pemegang saham dapat dengan mudah atau secara intuitif melihat keterkaitan antara keduanya, maka pada penelitian ini yang menghubungkan antara perencanaan pajak dan penciptaan nilai bagi pemangku kepentingan secara luas, yaitu dalam bentuk kinerja keberlanjutan, akan sulit melihat keterkaitan antar keduanya, sehingga di sini mekanisme dikenalkan sebagai dikenalkan sebagai mekanisme penghubung antara keduanya. Selanjutnya adalah dikenalkannya kecakapan manajerial yang berperan sebagaimana diidentifikasi oleh aliran riset perencanaan pajak yang dikendalikan. Hal ini terkait dengan kontribusi teoretis nomor 1. Yang selanjutnya adalah kontribusi teoretis terkait dengan pengujian atribut manajerial yang menciptakan nilai atau dalam penciptaan nilai, yang dalam hal ini adalah kinerja keberlanjutan, dalam sudut pandang atau menggunakan sudut pandang teori berbasis sumber daya mengikuti apa yang dilakukan oleh Holcomb DKK tahun 2009. Kontribusi teoritis selanjutnya adalah kombinasi sumber daya yang menghasilkan keunggulan kompetitif. Dalam hal ini, kombinasi sumber daya yang dimaksud adalah kombinasi antara tambahan kas dari perencanaan pajak dan kecakapan manajerial sebagai atribut manajerial yang penting bagi penciptaan nilai. Kombinasi sumber daya ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang direpresentasikan dengan kinerja keberlanjutan yang lebih unggul dibandingkan kompetitornya. Kontribusi selanjutnya adalah kontribusi praktis. Yang pertama terkait dengan evaluasi dan penilaian kinerja manajer. Yang kedua terkait dengan penilaian risiko dari perencanaan pajak, yang dalam hal ini kecakapan manajerial sebagai informasi lunak untuk penilai risiko dari perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa perusahaan dapat
dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan melalui kontribusi dalam bentuk kinerja keberlanjutan. Kontribusi yang ketiga terkait dengan kontribusi kebijakan. Yang pertama yaitu dalam kaitannya dengan PP nomor 45 tahun 2019 bahwa kinerja efisiensi dapat digunakan sebagai kriteria pemberian fasilitas pajak apabila hipotesis dalam penelitian ini dapat terdukung. Kemudian yang kedua adalah bahwa kecakapan manajerial dapat digunakan sebagai kriteria pemberian insentif pajak untuk aktivitas investasi dan inovasi, dengan catatan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat terdukung. Pembahasan selanjutnya adalah ruang lingkup dan batasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan latar penelitian US dengan 3 alasan. Yang pertama, adanya tren peningkatan tingkat penghindaran pajak di US. Yang kedua, karakteristik lingkungan ekonomi US yang memberikan tekanan bagi perusahaan untuk melakukan operasi bisnis yang efisien. Yang ketiga, adanya progres meningkat pada SDGs tujuan 9, tetapi ada tantangan pada SDGs tujuan 12 dan 13. Yang kedua, terkait dengan konteks penelitian. Penelitian ini menggunakan konteks efisiensi dalam pengelolaan perusahaan untuk menghubungkan antar variabelnya. Yang ketiga, terkait dengan latar regulasi perpajakan di US, terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, terdapat 2 kali pemotongan tarif pajak US untuk pajak perusahaan. Yang kedua, upaya yang dilakukan oleh pemerintah US untuk mengurangi motivasi perencanaan pajak, termasuk upaya terakhirnya diwujudkan dalam bentuk TCJA tahun 2017. Salah satu ketentuan dalam TCJA 2017 ini adalah perubahan sistem teritorial menjadi sistem worldwide. Berikut merupakan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, teori terkait dengan aktivitas perencanaan pajak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya atau dijelaskan sebelumnya, terdapat 2 pandangan mengenai hubungan antara perencanaan pajak dan nilai. Menurut pandangan ekonomika klasik, perencanaan pajak dapat menciptakan nilai. Sementara itu, menurut pandangan teori keagenan, perencanaan pajak mungkin tidak dapat menciptakan nilai karena tidak cost efektif atau biaya untuk melakukannya lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima. Kemudian teori yang kedua adalah teori eselon atas. Teori ini menyatakan bahwa karakteristik manajer atau tim manajemen, baik psikologis maupun demografis, menentukan pilihan keputusan strategis dan hasil dari organisasi. Teori yang ketiga adalah teori berbasis sumber daya, yang pada intinya menyatakan bahwa suatu atau seperangkat sumber daya akan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan jika dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi penciptaan nilai yang tidak sedang diterapkan oleh kompetitor perusahaan. Agar keunggulan kompetitif ini berlanjut, sumber daya juga harus sulit ditiru dan tidak dapat disubstitusi. Ketiga teori ini akan menjadi landasan untuk berargumen dan mengembangkan hipotesis dalam penelitian ini. Pengembangan hipotesis pertama penelitian ini dimulai dengan adanya 2 pandangan terkait hubungan antara perencanaan pajak dan nilai. Sebelumnya, nilai terbatas pada nilai pemegang saham yang dapat dicapai melalui penambahan kas dan peningkatan laba yang berasal dari aktivitas perencanaan pajak. Isu keberlanjutan sebagai bentuk implementasi SDGs di level perusahaan mengimplikasikan adanya pengembangan dari nilai pemegang saham menjadi nilai pemangku kepentingan, sehingga perusahaan yang melakukan perencanaan pajak perlu terlibat dalam aktivitas lingkungan dan sosial untuk mencapai penciptaan nilai. Terdapat 2 motivasi terkait dengan keterlibatan ini. Yang pertama adalah motivasi value creating, yaitu keterlibatan dalam aktivitas lingkungan dan sosial bertujuan untuk memelihara lingkungan dan memberi manfaat sosial secara luas. Dalam hal ini, perusahaan secara tidak langsung juga mengamankan keberlanjutan aktivitas ekonominya. Sehingga dengan motivasi ini, perencanaan pajak dapat berkontribusi pada kinerja keberlanjutan perusahaan. Di sisi lain, dengan motivasi greenwashing, perencanaan pajak merupakan perilaku oportunistik yang mana keterlibatan dalam aktivitas lingkungan dan sosial digunakan untuk menyembunyikan praktik ini. Selain itu, keterlibatan dalam aktivitas lingkungan dan sosial juga digunakan untuk memenuhi legitimasi. Oleh karena itu, keterlibatan tersebut tidak memiliki dampak kepada kinerja sosial dan lingkungan perusahaan. Dengan kata lain, dengan motivasi greenwashing, perencanaan pajak tidak dapat berkontribusi pada kinerja keberlanjutan perusahaan.
Karena terdapat dua pandangan ini, peneliti menyatakan H1 dalam bentuk hipotesis nol, yaitu perencanaan pajak tidak berkontribusi terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan. Bagaimana dinyatakan dalam teori usulan atas, kecakapan manajerial mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. Dalam penelitian ini terdapat dua keputusan strategis yang saling terkait, yaitu keterlibatan dalam aktivitas perencanaan pajak dan penggunaan tambahan kas yang diperoleh dari aktivitas perencanaan pajak. Dalam hal ini, manajer yang cakap melakukan aktivitas perencanaan pajak tidak dimotivasi oleh oportunisme, sehingga lebih mungkin menghasilkan tambahan kas. Tambahan kas ini kemudian oleh manajer yang cakap akan dialokasikan untuk kegiatan yang menghasilkan return investasi positif. Dengan superioritasnya, manajer yang cakap juga dapat mengidentifikasi peluang investasi dengan lebih baik, lebih dapat membuat estimasi dan evaluasi yang lebih akurat, serta lebih dapat menempatkan investasi di proyek bernilai tinggi. Manajer yang cakap juga menjadikan investasi sebagai target pengelolaan yang efisien. Dengan demikian, dibandingkan dengan manajer yang kurang cakap, perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajer yang cakap lebih mungkin untuk meningkatkan investasi secara kualitas maupun kuantitas. Tambahan kas termasuk yang berasal dari perencanaan pajak berupa penghematan pajak merupakan sumber daya yang bernilai, terutama bagi perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan keuangan. Akan tetapi, tambahan kas bukan merupakan sumber daya yang jarang dan sulit ditiru. Sumber daya yang tidak jarang dan tidak sulit ditiru sebenarnya tetap bisa membawa perusahaan mencapai keunggulan kompetitif jika dapat mendorong munculnya sumber daya lain yang relevan secara strategis. Tambahan kas yang diinvestasikan dapat mendorong munculnya sumber daya lain baru yang lebih relevan secara strategis. Dalam penelitian ini, strategi yang dimaksud adalah strategi keberlanjutan untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan kunci implementasinya adalah perbaikan terus-menerus, integrasi antar pemangku kepentingan, dan visi bersama. Dalam implementasi strategi ini untuk mencapai keunggulan kompetitif, sumber daya yang relevan secara strategis adalah inovasi dari kegiatan riset dan pengembangan, penerapan teknologi, dan pelatihan sumber daya manusia. Dengan demikian, implikasi yang diharapkan dari investasi pada sumber daya yang relevan secara strategis tersebut adalah pengurangan emisi, pengurangan kos produk, pengembangan produk, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal kepedulian lingkungan, penggunaan teknologi, dan implementasi strategi. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan investasi pada sumber daya yang relevan secara strategis tersebut kemudian dapat mencapai pengurangan inefisiensi pada proses produksinya, dapat mencegah dari terlibat dalam masalah lingkungan, dan dapat mengamankan keberlanjutan ekonomi karena lingkungan dan sosial yang terpelihara. Dengan kata lain, perusahaan dapat mencapai kinerja keberlanjutan perusahaan. Dengan demikian, H3 pada penelitian ini adalah investasi meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kecakapan manajerial merupakan faktor tertentu yang memungkinkan perencanaan pajak untuk menciptakan nilai termasuk nilai dalam bentuk peningkatan kinerja keberlanjutan. Dalam konteks kinerja keberlanjutan yang dicapai melalui implementasi strategi keberlanjutan, hal ini dapat terjadi karena kecakapan manajerial merupakan sumber daya sekaligus pramu sumber daya. Sebagai sumber daya, kecakapan manajerial merupakan sumber kognitif dengan pengetahuan dan kemampuan yang superior serta sumber nilai bersama mengenai komitmen terhadap lingkungan dan sosial. Sebagai pramu sumber daya, kecakapan manajerial memungkinkan penggunaan input yang lebih hemat serta mahir melakukan sinkronisasi sumber daya. Dengan demikian, hipotesis keempat penelitian ini adalah perencanaan pajak berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keberlanjutan melalui investasi hanya jika dilakukan oleh manajer yang cakap. Berikut merupakan penggambaran dari model penelitian ini yang menunjukkan hubungan antar variabel yang diidentifikasi. Perencanaan pajak dalam penelitian ini berlaku sebagai variabel independen, kinerja keberlanjutan sebagai variabel dependen, investasi yang terdiri dari R&D, teknologi dan pelatihan sebagai variabel mediasi, dan kecakapan manajerial sebagai variabel moderasi. Model penelitian ini juga menunjukkan bahwa H1 menguji hubungan langsung antara perencanaan pajak dan kinerja keberlanjutan. H2 menguji peran kecakapan manajerial, dan H3 menguji hubungan antara investasi dan kinerja keberlanjutan. H3 ini menjadi penting untuk dapat mengatakan bahwa investasi merupakan mekanisme penghubung antara perencanaan pajak dan kinerja keberlanjutan.
Sementara itu, H4 merupakan hipotesis yang diuji untuk menjawab pertanyaan penelitian utama. H4 ini menguji hubungan tidak langsung antara perencanaan pajak dan kinerja keberlanjutan dalam bentuk mediasi moderasian. Model dalam bentuk persamaan penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dapat dituliskan sebagai berikut ini. Beta 1 pada persamaan 1 diekspektasikan signifikan secara statistis sehingga hipotesis 1 dalam bentuk H0 dapat ditolak. Beta 11 diekspektasikan bertanda koefisien positif dan signifikan secara statistis sehingga dapat mendukung hipotesis 2. Beta 19 pada persamaan 3 diekspektasikan bertanda koefisien positif dan signifikan secara statistis sehingga hipotesis 3 dapat didukung. Kemudian hipotesis 4 dapat didukung apabila beta 29 dan beta 30 bertanda koefisien positif dan signifikan secara statistis. Besaran efek tidak langsung hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja keberlanjutan dapat dihitung dengan mengalihkan antara beta 11 dan beta 30. Penelitian ini menggunakan sampel semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham US, kecuali perusahaan yang berasal dari industri keuangan dan industri utilitas. Sementara itu, periode penelitian yang digunakan adalah dari tahun 2002 sampai tahun 2018. Berikut merupakan cara pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel kinerja keberlanjutan sebagai variabel dependen diukur dengan ukuran efisiensi yang mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan dimensi sosial. Sementara itu, variabel perencanaan pajak diukur dengan menggunakan cash ETR. Variabel investasi sebagai variabel mediasi diukur dengan dua ukuran, yaitu efektivitas atau kuantitas dan efisiensi atau kualitas. Investasi itu sendiri terdiri dari tiga hal, yaitu investasi pada R&D atau riset dan pengembangan, investasi pada teknologi, dan investasi pada pelatihan. Variabel kecakapan manajerial sebagai variabel moderasi diukur menggunakan MS Score yang dikembangkan oleh Demirjian DKK tahun 2012. Selanjutnya adalah beberapa variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel ukuran perusahaan diukur dengan natural logaritma dari aset total perusahaan, kemudian variabel leverage diukur dengan rasio utang total, dan variabel tingkat arus kas bebas diukur dengan selisih antara laba operasi dan perubahan pada modal kerja. Nah, laba operasi ini diukur dengan laba operasi sebelum depresiasi dan amortisasi. Variabel kontrol selanjutnya adalah variabel tata kelola perusahaan, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris, persentase Dewan Komisaris Independen, persentase Dewan Komisaris Perempuan, dan dualitas CEO. Data-data yang digunakan untuk mengukur variabel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh atau diambil atau didapatkan dari laman Demirjian dan juga database Thomson Reuters. Demikian merupakan pemaparan disertasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah menyimak. Masukan dan saran dapat disampaikan melalui kolom komentar di YouTube, melalui email di puspita.k@mail.ugm.ac.id maupun melalui pesan personal di aplikasi perpesanan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.